Baiklah, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Khairun, NPM 2102120085. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi informasi bisnis. Nah, globalisasi adalah peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas dari suatu negara dengan lainnya menjadi semakin sempit. Globalisasi terjadi lepas dari dukungan adanya teknologi informasi. Meskipun begitu, pada akhirnya keduanya saling mendukung dan saling menjadi hubungan timbal balik simbiosis mutualisme, di mana teknologi informasi mendukung pertukaran informasi yang cepat dan efisien melalui internet. Selanjutnya di sini ada sistem informasi, rangkaian produser di mana suatu data dikumpulkan, diproses menjadi suatu informasi dan didistribusikan kepada para pengguna untuk mendukung suatu kepentingan. Hubungan sistem informasi dan globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi dan sistem informasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambilan kebijakan dari segala bidang, khususnya informasi manajemen, bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah sistem informasi, sebagaimana dikemukakan oleh Vetrons dalam Lee 1996. Globalisasi menembus batas-batas budaya melalui jangkauan luas perjalanan udara. Semakin luasnya komunikasi dan meningkatnya turis ke berbagai negara. Selanjutnya di sini ada poin proses bisnis, seperangkat aktivitas yang saling terkait dalam menghasilkan suatu output ataupun produk dari suatu masukan atau input. Selanjutnya di sini ada Global Information System, suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa jaringan lintas negara untuk menghubungkan kegiatan, proses maupun informasi dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Selanjutnya di sini ada kendala yang harus diatasi dalam pengembangan sistem informasi global. Yang A, ada kendala regulasi pemerintah. Setiap pemerintah di suatu negara di dunia memiliki regulasi mereka tersendiri, khususnya dalam mengatur proses bisnis oleh suatu perusahaan. Pemerintah nasional di suatu negara tempat di mana anak perusahaan dari perusahaan multinasional berada dapat menerapkan beragam pembatas. Rintangan budaya dan komunikasi, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan komunikasi dan masalah-masalah teknologi. Yang B, sistem informasi global dapat menghadapi tantangan dikarenakan adanya perbedaan budaya, politik, dan bangsa. Perbedaan ini meningkatkan kesenjangan sistem informasi lokal sehingga dapat membuatnya sulit untuk diintegrasikan. Yang C, sama seperti kendala pertama, yaitu kendala regulasi. Pemerintahan nasional pada beberapa negara memiliki regulasi untuk melindungi pabrik lokal yang merangsang investasi asing pada produksi lokal. Caranya adalah dengan mengatur hanya peralatan yang diproduksi atau dirakit untuk negara tersebut yang boleh untuk dipergunakan. Ketentuan seperti ini dapat mempengaruhi pengoperasian berbagai sistem peranti keras dan lunak yang berbeda. Yang terakhir di sini ada yang D, pembatasan komunikasi data. Biasanya adalah pembatasan pada aliran data yang melintasi antar negara. Aliran data ini dapat dibatasi oleh regulasi pemerintah untuk melindungi data yang berada di negara tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
berita, globalisasi, dan sistem informasi. Yang pertama ada transformasi digital di era globalisasi. Banyak perusahaan besar beralih ke solusi digital untuk tetap kompetitif dalam pasar global. Misalnya penggunaan teknologi cloud memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data dari berbagai lokasi, mendukung kolaborasi internasional, dan merespon kebutuhan pasar global dengan lebih cepat. Selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Dengan globalisasi dan meningkatnya penggunaan sistem informasi bisnis, isu keamanan dan privasi data menjadi semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi internasional dan melindungi data pelanggan mereka dari ancaman cyber. Yang selanjutnya di sini ada e-commerce dan pasar global. E-commerce telah menjadi pendorong utama globalisasi. Platform e-commerce memungkinkan bisnis kecil dan menengah untuk menjual produk mereka di pasar internasional. Sistem informasi bisnis membantu dalam manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan pengiriman internasional, membuat operasi e-commerce lebih efisien. Dari presentasi di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya adalah akses informasi lebih mudah dan cepat. Globalisasi telah mempercepat penyebaran informasi melalui perkembangan teknologi dan internet. Bisnis di seluruh dunia kini dapat mengakses data dan informasi pasar secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Cukup sekian. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.